perkenalkan, nama saya Rifda Izar Baila. Nomor induk saya 20110101010051. Saya dari kelompok 4. Saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang hakikat materi pembelajaran PAI. Pada hakikatnya, materi pembelajaran PAI adalah materi pelajaran atau materi pokok bidang studi Islam yang dilakukan secara terencana guna menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, dan mengamalkan ajaran Islam, berakhlak secara Islam, serta diikuti tuntunan untuk menghormati agama lain dalam hubungan dengan kerukunan antara umat beragama hingga terwujud kesatuan dan kesatuan bangsa. Amsada Madani dengan NIM 201101010007. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual adalah pengetahuan dasar yang harus diketahui peserta didik sehingga peserta didik mampu memahami suatu masalah atau memecahkan masalah tersebut. Contoh pengetahuan faktual dalam pendidikan agama Islam yaitu pengetahuan tentang huruf hijaiyah, pengetahuan tentang nama-nama nabi, malaikat, dan pengetahuan tentang fakta-fakta pokok mengenai kebudayaan di Mesir kuno ketika zaman jahiliyah. Yang kedua, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan dasar yang saling berhubungan dengan struktur yang lebih besar sehingga dapat digunakan secara bersama-sama dan mencakup pengetahuan tentang kategori. Contoh pengetahuan konseptual dalam pendidikan agama Islam yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum mim sukun dan nun sukun. Saya Muhammad Fadhil Hidayat dengan NIM 201101010018. Di sini saya akan menjelaskan dua di antara beberapa macam dari dimensi pengetahuan, yakni dimensi pengetahuan prosedural dan dimensi pengetahuan metakognitif. Apa itu dimensi pengetahuan prosedural dan metakognitif? Yang pertama yakni dimensi pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah suatu pengetahuan yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang dapat melakukan sesuatu. Pengetahuan prosedural berisi rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti dan dilakukan sesuai dengan teknik dan cara ataupun prosedur yang berurutan. Dalam hal ini, pengetahuan prosedural dapat dikaitkan dengan metode dan langkah dalam melakukan sesuatu. Berbicara mengenai perbedaannya, tentu terdapat perbedaan antara dimensi pengetahuan prosedural dengan dimensi pengetahuan lainnya. Contohnya saja, perbedaan dimensi pengetahuan konseptual dengan dimensi pengetahuan prosedural. Jika dimensi pengetahuan konseptual berbicara atau mewakili pertanyaan apa dalam artian menanyakan tentang definisi atau pengertian, maka pengetahuan prosedural mewakili pertanyaan bagaimana dalam artian menanyakan tata cara melakukan sesuatu. Contoh, bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara melakukan tayamum. Yang kedua yakni dimensi pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah dimensi pengetahuan yang melibatkan mengenai kondisi kognitif seseorang. Dalam hal ini, pengetahuan metakognitif melibatkan tentang proses berpikir seseorang tersebut. Pengetahuan metakognitif berarti usaha seseorang tentang bagaimana ketika ia belajar menangani masalah dengan mengamati tingkat pemahaman dirinya untuk mencapai tujuan dan menilai kemajuan belajar dirinya. Sehingga dapat disimpulkan metakognitif adalah suatu kesadaran berpikir tentang apa yang harus dilakukan ketika ia sedang berusaha memecahkan suatu masalah. Refleksi dari pengetahuan metakognitif ialah agar peserta didik mampu mengkomunikasikan apa yang mereka ketahui dan dapat diterapkan dalam memecahkan masalah sehingga mereka dapat pemahaman pengetahuan secara mendalam. Baik, selanjutnya yakni pengorganisasian materi pembelajaran. Pengorganisasian dapat diartikan dalam rujukan mengelola maupun mengorganisir, sedangkan materi ajar dapat diartikan sebagai suatu bahan atau sesuatu yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Pengorganisasian materi ajar adalah menyusun dan memilih materi atau bahan ajar yang baik dan sesuai, sehingga terwujud kesatuan materi dalam bentuk bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian materi pembelajaran PAI adalah pola atau bentuk penyusunan dan memilih materi ajar pendidikan agama Islam yang baik dan sesuai sehingga menjadi suatu kesatuan materi yang siap disampaikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nama saya Hikmatul Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 20111101042. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian materi pembelajaran PAI. Pengertian materi pembelajaran PAI adalah pola atau bentuk penyusunan dan memilih materi ajar PAI yang baik dan sesuai sehingga menjadi suatu kesatuan materi yang siap disampaikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemilihan materi pembelajaran PAI yaitu 1. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik siswa. Yang ketiga, keruntutan dan sistematika materi. Dan yang terakhir, kesesuaian dengan alokasi waktu. Baik, saya Rizkina Arinda dengan NIM 2011 0101 012. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi pengorganisasian materi ajar. Nah, yang pertama itu runtutan pengorganisasian materi ajar. Nah, pertama itu mulai dari satuan pelajaran yang paling mudah hingga paling sulit. Yang kedua itu urutan ditentukan oleh cara-cara yang paling baik dalam mengajar. Nah, yang ketiga itu urutan yang mana disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, setelah menentukan materi ajar, langkah selanjutnya yaitu menetapkan tahapan-tahapan pengorganisasian materi ajar. Nah, yang pertama itu tahapan perencanaan, baik perencanaan persatuan waktu dan perencanaan persatuan bahan ajar. Nah, jika sudah merencanakan, maka tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Nah, tahap pelaksanaan ini terbagi menjadi 4, yaitu pendahuluan, penyajian, penutup, dan penilaian. Selain itu, pengorganisasian materi ajar juga disesuaikan dengan alokasi waktu. Selanjutnya, dalam pengorganisasian materi ajar itu ada beberapa metode yang bisa digunakan. Antara lain yang pertama itu classical tutorial. Apa itu classical tutorial? Yaitu yang mana mulai pengenalan materi ke seorang peserta didik. Nah, yang kedua itu knowledge based tutorial, yaitu peserta didik itu diajak untuk mempersiapkan materi dan kemudian dilakukan tes awal pada setiap topik. Nah, yang ketiga itu exploratory tutorial, yang mana dalam metode ini siswa mengakses halaman depan materi ajar. Yang keempat itu generate lesson, yang mana materi ajar itu tergantung pada kemampuan peserta didik. Setelah kita mengetahui runtutan pengorganisasian dan metode yang digunakan, maka kita akan menerapkan pengorganisasian materi ajar. Nah, ada 2 langkah. Yang pertama yaitu guru mengumpulkan sebanyak mungkin informasi-informasi yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung dengan mata pelajaran yang akan diampunya. Nah, langkah yang kedua yaitu mengorganisasikan materi dalam bentuk satu daftar topik yang secara tersusun atau dalam bentuk peta konsep.